Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang solih dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Jumpa lagi dengan Ustazah Ainur. Dalam kesempatan pagi ini, kita akan belajar PAI bersama Ustazah Ainur, meneruskan materi yang kemarin tentang memahami pesan dan kandungan surat Al-Kafirun. Anak-anakku yang solih dan soleha, sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran PAI pada pagi hari ini dengan membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku yang solih dan solehah, materi hari ini yakni melanjutkan materi yang kemarin, yakni memahami pesan dan kandungan surat Al-Kafirun. Baik anak-anakku yang solih dan solehah, yang sudah siap belajar PAI bareng Ustazah Ainur, kita tahu bahwa surat Al-Kafirun merupakan urutan surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Jumlah ayat surat dalam Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing. Ketika itu, orang kafir Quraisy memaksa Nabi Muhammad untuk mengikuti tata caranya. Namun, Nabi Muhammad tidak mau. Ketika itu, turunlah surat Al-Kafirun 1-6 ini sebagai jawaban terhadap perilaku orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu. Nah, selanjutnya, surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai surat Al-Kafirun karena surat Al-Kafirun mempunyai arti orang-orang kafir yang diambil dari ayat yang pertama yaitu lafaz Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun bermakna orang-orang yang kafir. Nah, kemarin kalian sudah menghafalkan dan menulis surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan semuanya alhamdulillah sudah hafal ya. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun ayat 1-6. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Nah, jadi pesan dan kandungan dari surat Al-Kafirun itu bisa kita simpulkan di ayat yang terakhir, yakni lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Tidak ada paksaan dalam menjalankan
tidak ada paksaan dalam memilih agama, tidak ada paksaan kita untuk mengajak orang lain untuk mengikuti ibadah kita. Ya, ini adalah kandungan atau pesan dari surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, kali ini Ustazah Ainur akan menyampaikan beberapa fadilah atau keutamaan surat Al-Kafirun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun, maka itu setara dengan membaca seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku yang solih dan solihah, sudah sepatutnya kita untuk selalu senantiasa membaca Al-Quran di setiap harinya. Tidak hanya ketika pas jadwal ummi saja atau ketika pas ngaji di masjid atau TPQ, tapi seharusnya kita selalu menghiasi hari-hari kita untuk selalu membaca Al-Quran. Baik, dari semua penjelasan di atas, apa sih implementasi atau bagaimana cara kita melaksanakannya, bagaimana cara kita melaksanakan pesan dari surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara kita selalu memupuk rasa toleransi dan hidup rukun berdampingan dengan warga masyarakat yang non-muslim. Karena apa? Kita hidup di Indonesia, sudah ada banyak bangsa, suku, agama. Mari kita jaga kekayaan Indonesia ini dengan keberagaman, toleransi, dan menghargai antar sesama. Dan kita juga perlu mengimplementasikan dari pesan dari surat Al-Kafirun ini dengan cara selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Anak-anakku SDK Ibrahim Surabaya pasti selalu memegang teguh prinsip-prinsip ini, prinsip yang selalu yang ada pada surat Al-Kafirun ini. Oke, baik. Tugas PAI dari Ustazah Ainur. Yang pertama, silakan ditulis pertanyaan beserta jawaban. Ingat, tulis pertanyaannya beserta jawabannya. Tidak cukup jawabannya saja, tapi harus juga disertakan dengan pertanyaan. Silakan dijawab pertanyaan di bawah ini dan ditulis di buku tulis PAI dan silakan difoto, kirim ke nomor Ustazah Ainur. Akan Ustazah Ainur respon dan Ustazah Ainur koreksi. Sekian, terima kasih pembelajaran hari ini. Cukup sekian, jangan lupa terus membaca Al-Quran dan kita mengimplementasikan pesan dari surat Al-Kafirun. Sekian dari Ustazah Ainur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.